Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 perempuan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selamat mendengarkan. Kata Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi bineka, memiliki makna ragam atau beraneka. Tunggal adalah satu dan ika adalah itu. Sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya, dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia menjunjung realitas bangsa yang menjemuk suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Ioman Pursika 2009 dalam jurnal kajian analitik terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika secara tidak langsung merupakan gambaran nasionalisme bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip organ negara Indonesia untuk membangun nasionalisme. Berikut ini beberapa antara unsur-unsur yang membentuk nasionalisme. 1. Kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah. Zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Kesatuan nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena kesamaan nasibnya, yaitu merasakan penderita penjajahan selama 3,5 abad lamanya sehingga kemudian memperjuangkan kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan dalam bentuk kemerdekaan. 3. Ada kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia hidup di wilayah Indonesia tersebar masyarakatnya dari Sabang sampai ke Merauke. Kesatuan asas kerohanian bangsa sendiri sebagai salah satu cita-cita filsafat dan pandangan hidup yang berakar pada pandangan hidup Pancasila. Yang keempat, ada kesatuan kebudayaan. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Contoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras maupun adat. Toleransi antar umat, keberagaman ketika perayaan hari besar keagamaan. Contoh sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling tolong-menolong antar sesama. 2. Menerima dan menghormati keyakinan agama orang lain tanpa membedakan. 3. Menghargai dan menghormati para penganut agama yang diakui di Indonesia. 4. Menjalin tali silaturahmi yang baik dalam lingkungan bermasyarakat. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Fungsi semboyan ini adalah memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama antar warga negara dalam mencapai kemajuan bersama. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.